Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan, pengagungan. Sebab Tuhan yang layak dipuji. Tuhan yang layak disembah. Dengan segala kerendahan hati kita datang memuji, menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, disembah. Bapa, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang diberi bagi kami. Setiap pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia. Dengan rasa syukur kami. Dengan penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali mereka katakan, di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Amin. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus.
dalam hidupku selalu ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan kita, namamu Yesus dalam hidupku selalu ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu dalam hidupku selalu kami sembah Engkau ya Bapa, kami puji, kami tinggikan namamu seumur hidup kami. Di setiap saat, di setiap waktu, sebab bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kami yang menjadi penyembahan bagimu, tapi setiap tingkah laku dan perbuatan kami, bahkan setiap hembusan nafas kami, ialah itu menjadi penyembahan bagimu Tuhan, yang menyenangkan dan menyukakan hatimu. Di sepanjang umur hidup kami, setiap perkataan, setiap perbuatan kami, di dalam seluruh aspek hidup kami, dan kami tahu hidup kami penyembahan bagimu. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami tidak hidup seperti orang dunia hidup. Kami hidup sesuai kehendak-Mu. Sesuai firman-Mu. Sebab itulah yang menyukakan hati-Mu. Itulah korban persembahan yang berkenan kepada-Mu ya Allah. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, oh Yesus Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Terpujilah namamu. Hanya Engkau yang patut dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau yang berkuasa di bumi, di surga. Engkau yang berkuasa atas semesta. Engkau yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab terjadilah padaku seperti kehendak-Mu, ya Allah. Sebab Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami tinggikan namamu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Mulialah namamu. Mulialah namamu. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik. Kau sangat baik. Teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya Kau baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Kami datang menyembah kepadamu pagi ini. Dengan segala keberadaan kami. Sebab kami ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua hanya karena anugerah-Mu. Hanya karena kasih. Hanya karena setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih.
Terima kasih. Terpujilah nama, terpujilah nama. Hanya Engkau satu-satunya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau, hanya Yesus, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Semuanya Kau baik-baik. Tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmat, kasih yang terus Kau nyatakan, Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sembah Engkau, kami sembah, kami sembah, kami puji. Haleluya. 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 Ajaib. 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 Syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Amin. Besar anugerah-Mu yang melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah
besar anugerahmu ada sebagai padaku ada berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua akan muliamu yang tak semakanku hidup dalam segala kelimpahan kebaikan itu melayani Tuhan semuanya karena anugerahmu tercurah bagiku oh, kesayanganmu terima kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu yang besar anugerahmu terima kasihmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sungguh anugerahmu besar berlimpah dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Semua hanya karena anugerah. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalammu, menikmati hadiratmu, menikmati anugerah, bahkan menikmati firman di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu pagi hari kami buka hati kami lagi berfirman dalam hadirat. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup, menjadi penyembahan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Ya, Shalom Bapak Ibu, suara saya jelas? Shalom, jelas. Ya, mantap. Terima kasih buat Pak Eri yang masih mempercayakan saya untuk menyampaikan firman. Kita pagi hari ini sudah sampai di 1 Korintus 12. Saya akan bacakan perikop yang pertama. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya.
Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perikop yang kedua, kita lanjut. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik, dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga terdiri, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat,
kita berikan penghormatan khusus dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Ya, perikop yang pertama judulnya adalah rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ya, ini kita tahu Paulus di dalam pelayanannya di Korintus ada menemukan beberapa apa jemaat ya ataupun pemimpin di 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 apa di daerah Korintus. Mereka sebelumnya saya baca dulu ya, apa itu pengertian karunia ya. Karunia itu adalah anugerah atau pemberian cuma-cuma dari Allah berupa kemampuan, kuasa, atau pelayanan khusus yang diberikan melalui Roh Kudus kepada orang percaya. Artinya eh, karunia yang eh, diterima oleh eh, kita ataupun di zamannya eh, ketika Rasul Paulus pelayan di Korintus, itu karunia yang didapat mereka itu diberikan Allah itu secara cuma-cuma ya. Jadi jadi eh, tidak boleh ada orang yang merasa ketika mereka diberi karunia, mereka tidak boleh sombong ya. Mereka tidak boleh menganggap dirinya itu ya sebagai Tuhan gitu. Jadi terkadang ketika kita eh, mempunyai karunia eh, yang hebat gitu kan, orang menganggap kita itu menganggap kita itu sebagai Tuhan atau sebagai eh, apa lah gitu ya, sehingga kita ini di apa di ditinggikan gitu, dihormati ya, sehingga ketika kita mulai dihormati, disegani, maka yang ditakutkan itu akan muncul kesombongan, sehingga kita menganggap orang lain itu masih di bawah kita gitu. Ah, kau belum ada apa-apanya. Aku ini sudah gini 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 gini. Pelayanan aku ini sudah lama. Pokoknya kau jangan banyak cerita lah. Aku ini lebih banyak makan garam gitu. Artinya kan itu jadi jadi sombong ya. Jadi mungkin inilah yang dialami jemaat Korintus ya. Sehingga
di di zaman itu terjadi apa penggolongan atau kelompok ya, kelompok Kepas, kelompok Apolos ya, sehingga eh, terjadi mungkin ada perpecahan ya. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa eh, eh, orang itu menjadi sombong atau mungkin dituhankan di zaman itu karena mereka itu mempunyai karunia ya. Tapi karunia ini eh, membuat mereka itu menjadi lupa diri gitu nah. Bahwa karunia itu kan diberikan secara cuma-cuma, bukan karena dia hebat, bukan karena dia eh, sekolahnya tinggi, bukan karena dia orang kaya, bukan. Itu karena Tuhan mau pakai dia eh, dengan luar biasa gitu nah. Cuman kadang ya ya kita tidak menyadari kan bahwa banyak orang tidak menyadari ketika dia mempunyai karunia yang hebat bisa menyembuhkan orang, bisa bernubuat, bisa eh, macam-macam lah gitu. Kadang jemaat itu menganggap dia itu wah, ini ada yang menganggap dia itu Tuhan gitu nah. Sehingga eh, orang itu menjadi lupa diri, jadi sombong. Jadi kalau kalau aku ya di ibadah R3 tuh aku merasakan eh, contoh kalau yang khotbah ini contohnya kan itu eh, jemaat itu ada apa namanya ya tingkat kehadirannya itu agak berbeda gitu. Nggak tahu ya aku mungkin dari sudut pandang apa yang salah gitu kan. Tapi aku merasakan ketika yang ini khotbah ini jumlah jemaatnya meningkat. Tapi ketika ini yang khotbah, jumlah jemaatnya menurun. Berarti kan ada sudut pandang yang salah. Mereka hanya melihat figur, bukan melihat firman yang disampaikan. Jadi memang eh, itu yang harus perlu di diberikan pencerahan kepada jemaat supaya jangan memandang figur ya pemimpin, tapi lihatlah firman yang disampaikan. Karena apapun kelemahan, kekurangan pemimpin ya itu kan eh, yang harus diperbaharui juga sebenarnya. Tapi ya jemaat harus semakin dewasa di dalam berpikir ya. Karena di dalam setiap pemimpin itu kan ada ada perbedaan, nggak semua sama gitu. Artinya ada yang karunia bisa menyembuhkan, ada karunia untuk bernubuat, mengajar gitu ya. Tapi mereka itu satu, tetap satu. Saya salutnya ya di gereja kita di Pelita ada eh, apa namanya kesatuan kesatuan satu roh gitu ya untuk melayani Tuhan ya itu apanya nilai nilai lebihnya gitu tapi masih ada kendala di jemaat gitu nah yang saya bilang tadi kendalanya ada di jemaat jadi tingkat kehadiran itu bisa kita rasakan ketika si A khotbah nah itu contohnya ya jadi eh, yang 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 berikut pertama ini adalah yang saya mau share kepada kita adalah membagikan kalau kita mempunyai karunia pengajaran ataupun menyembuhkan orang lain, mengadakan mujizat, bisa mengartikan bahasa roh, artinya kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap bersatu supaya eh, visi misi Tuhan itu eh, berjalan gitu ya. eh, supaya nama Tuhan juga dimuliakan gitu. Jadi eh, biarlah karunia-karunia yang kita miliki, karunia apapun itu eh, tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan ya, bukan menjadi kita jadi jumawa, bukan menjadi sombong. Itu yang mau saya bagikan dari perikop yang pertama ya. Perikop yang kedua tadi adalah tentang bicara banyak anggota tetapi satu tubuh. Kalau saya artikan ini adalah bicara tentang gereja ya. Kalau di contoh di kota Jambi ini kan banyak gereja, gereja KBP, gereja eh, GKPI, gereja GBI, banyak lah ya. Contoh yang lain. Artinya kan gereja ini kan semua kan dipakai untuk menjangkau jiwa.
Mungkin kayak HKBP ya untuk menjangkau orang-orang kita Batak gitu kan. Karena eh, khotbahnya bahasa Batak. Jadi itu contoh ya. Artinya kan semua ini eh, walaupun berbeda tapi tujuannya itu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kalaulah seumpama contohnya di Jambi ini cuman hanya ada gereja Pelita, contohnya ya, Pelita Komunite. Lah, jadi bagaimana dengan orang kita Batak contohnya kan? Karena kan Pelita bahasa Indonesia. Kalau orang Batak itu kan kalau khotbahnya bahasa Batak mungkin agak lebih apa gitu kan? Jadi itulah maksud tujuan Tuhan diciptakannya berbagai macam gereja ya di di Indonesia ini khususnya di kota Jambi. Jadi banyak anggota tetapi satu tubuh ya diibaratkan dengan contoh tadi dengan gereja ataupun dicontohkan di dalam suatu gereja itu banyak jemaat ya. Ada jemaat yang orang kaya, ada jemaat yang sedang, ada jemaat yang miskin. Jadi semuanya itu eh, untuk eh, dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya. Jadi kita tidak boleh apa namanya merendahkan orang lain. Kalau kalau saya dulu di gereja saya dulu ketika dia orang orang kaya, orang hebat itu disambut, dikasih duduk paling depan. Ah, itu sebenarnya sudah salah, nggak boleh. Kita ini kan semakin tinggi jabatan kita di dalam pelayanan itu artinya kan hamba, ya kan? Hamba itu ya melayani gitu. Nah, jangan dia harus dihormati. Ada gereja-gereja tertentu pemimpinnya sangat dihormati gitu nah. Sehingga seperti mentuhankan. Padahal itu sudah salah sebenarnya. Jadi eh, yang saya mau bagikan dalam kita ya sebagai orang Kristen eh, di dalam Korandio ini pun salah satu contoh kita ini kan di dalam Korandio ini kan ada berbagai gereja ya Pak Eri ya. Ada gak semua dari Pelita kan. Ah, jadi itulah bukti bahwa kita ini satu gitu nah. Jadi gereja lain mau juga gitu mendengarkan kan bergabung dengan kita. Artinya itulah bukti bahwa kita ini adalah satu gitu nah. Satu tujuan yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda kultur, ada berbeda-beda suku ya. Ada suku Batak, Chinese, Jawa gitu kan. Tapi tujuannya itu satu gitu nah. Untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi eh, marilah kita pagi hari ini belajar ya dari firman Tuhan hari ini mengajarkan eh, eh, tetap menghargai ya, tetap menghormati apapun kondisi jemaat, apapun kondisi gereja orang lain, kita harus hormati. Jangan kita eh, menganggap kita yang paling hebat gitu. Contohnya kayak Pelita. Pelita ini kan banyak cabangnya ya. Artinya tidak boleh membeda-bedakan. Cabang ini contohnya kalau jemaatnya banyak, ini agak agak kita hormati. Itu tidak boleh. Harus sama rata semua. Jadi tidak ada ketika membeda-bedakan pasti akan muncul nanti suatu eh, indikator eh, apa namanya eh, pikiran negatif gitu. Jadi banyak hal ya yang kita mau contohkan dalam pelayanan ini gitu. Jadi marilah kita sama-sama belajar merendahkan diri ya. Tentunya semuanya itu sepintar apapun kita, sehebat apapun pelayanan kita, kalau tidak diikat dengan kasih, ya, kalau tidak diikat dengan kasih, wah, itu bisa berbahaya. Gitu. Intinya adalah mari kita sama-sama merendahkan hati kita dan memiliki kasih supaya kita boleh menerima kekurangan orang lain. Itu dari aku Pak Eri, kurang lebih ditambahkan sama Pak Eri. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir. Jadi pagi hari ini ada dua perikop yang kita baca dan ada hal yang Tuhan mau ingatkan.
Tadi Pak Samorsi sudah sampaikan. Yang saya mau tambahkan ya, kita bersyukur karena kita tidak termasuk dalam golongan orang yang menghujat Roh Kudus, yaitu dosa yang tidak terampuni. Karena seperti apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus di pasal 12 ini, ayat yang ketiga katakan, ya tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, jadi ketika kita mendengar Injil, kabar baik, Roh Kudus bekerja menjamah, dan kemudian kita menerima jaman Roh Kudus dengan bukti apa? Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sehingga kita diselamatkan. Nah, sebaliknya, orang yang menolak karya Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, sehingga dia tidak mau mengaku Yesus adalah Tuhan, ya itulah kenapa dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang tidak terampuni. Nah, jadi itu yang beberapa waktu lalu saya pernah sampaikan dan ini ayat pendukungnya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu ya adalah dosa ketika tidak menerima jamahan Roh Kudus ketika mendengar Injil dan dibuktikan dengan tidak mengaku. Karena kalau kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu hanya karena Roh Kudus. Makanya berkali-kali juga diingatkan bagian kita ini sebagai orang percaya, sebagai murid-murid kita ini hanya menyampaikan firman, kabar baik, yang tentulah pada waktu kita menyampaikan firman disertai dengan kuasa Roh Kudus. Tapi bagian orang yang mendengarkan firman atau Injil yang kita kabarkan, yaitu keputusan di tangan mereka. Waktu mendengar Injil, Roh Kudus menjamah, mereka mau terima atau enggak. Sehingga pertobatan itu bukan tanggung jawab kita, tanggung jawab masing-masing orang ketika dia mendengar kabar baik, apakah dia menerima karya Roh Kudus itu. Nah, terus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Samosir, ya bersyukur kita yang menerima karunia Roh Kudus, sehingga ketika kita mendengar Injil, kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan kita diselamatkan. Kemudian kita memberi diri baptis, kita menerima Roh Kudus yang diam selamanya dalam hidup kita. Roh Kudus yang adalah kuasa Allah itu, dunamos itu, nah memberikan karunia-karunia yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah, di pasal ini bicara tentang 9 karunia roh. Nah, tentu sekali lagi tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu mempunyai karunia apa, tapi nasihatnya pagi hari ini adalah mari terus kembangkan, manifestasikan karunia-karunia roh yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita. Nah, di komsel-komsel, di ibadah-ibadah, ya mari jadikan komsel ataupun ibadah kita bukan ibadah yang apa ya, membatasi. Saya tidak mau mengatakan ibadah yang mati, ibadah yang kaku, enggak ya. Tapi terkadang tanpa sadar akhirnya ibadah kita menjadi ibadah yang sepertinya sudah terprogram, liturgis banget. Nah, tapi mari kita izinkan karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam hidup kita masing-masing ya dikembangkan. Ya tentu harapan saya khususnya sebagai pemimpin dan juga setiap Bapak Ibu yang pemimpin ya paling tidak yang memang mempunyai karunia untuk membedakan roh. Jadi ketika ada jemaat yang memanifestasikan karunia roh dalam hidupnya, ya kita tahu, kita bisa confirm, oh ini memang dari karunia Roh Kudus, bukan karena hal yang lain. Atau kita bisa merasakan, ini seperti Pak Samosir tadi katakan, ini orang sudah mulai sombong nih dengan karunianya nih. Nah, sehingga kita bisa memberi nasihat, bahkan bisa menegur, supaya kalau nanti kita akan temukan di fase berikutnya, firman Tuhan katakan bahwa semua itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, jadi mari Bapak Ibu, saya percaya setiap kita sih sebenarnya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, pastilah ada karunia yang Tuhan berikan. Ya kalau saya kan saya karunia ngajar.
saya punya karunia iman, eh, saya tidak punya karunia penyembuhan. Karena kan ada hamba-hamba Tuhan yang memang diberi karunia penyembuhan. Sehingga ya dia bisa buat KKR lah, jadi tren. Kalau dia datang sampai dikejar orang. Karena memang dia punya karunia penyembuhan. Karena itu karunia itu bicara tentang sesuatu yang spesial, spesifik. Ya setiap kita bisa berdoa untuk orang yang sakit. Karena yang menyembuhkan kan Tuhan tetap. Nah, tapi memang ada karunia-karunia. Tapi sekali lagi, tujuannya karunia itu diberikan berdasarkan kehendak Allah, kayak ayat terakhir, diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendaki Allah. Dan tujuannya yaitu tadi, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, begitu juga dengan perikop yang kedua, satu gambaran yang bagi saya itu udah sangat-sangat baik sekali untuk menggambarkan gereja secara korporasi, bahwa kita ini digambarkan seperti satu tubuh yang punya banyak anggota dengan fungsi yang berbeda, tapi semuanya harus sinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi perbedaan itu bukan alasan atau dasar untuk saling membanding-bandingkan keunggulan satu dengan yang lain, bukan. Tetapi perbedaan itu justru adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan anggota tubuh yang kelihatan paling lemah, paling tidak elok pun justru itu harus dikasih perhatian. Maaf, contoh-contoh. Kalau mulut, bibir, di mana tempat makanan masuk, itu saja kadang bisa dihiasi, apalagi wanita yang dikasih lipstik dibentuk warna merah. Tapi maaf, lubang anus contoh. Nggak ada yang mau kasih lipstik di lubang anus kan. Tapi kalau sampai nggak ada lubang anus, itu cilaka Bapak Ibu. Nah, jadi jangan menganggap remeh orang yang sepertinya nggak elok di pandangan mata, kata firman Tuhan. Bahkan ketika ada yang paling lemah pun, oh jangan dianggap enteng. Kalau nggak ada hal itu, wah bisa berabe hidup kita. Kayak lubang hidung kita saja. Sepertinya sih lemah banget. Kayak tadi agak bau dikit, menjadi sumber bersin. Tapi kalau nggak ada lubang hidung, susah kita. Mangap terus kita. Lalat masuk, binatang masuk, nggak ada kontrolnya. Apalagi kalau lubang hidung kita sampai ngadep ke atas. Wah, itu kan. Tapi kan Tuhan sudah ciptakan begitu rupa, dan tentu hal ini tetap bisa dipraktekkan dari hal yang terkecil, lembaga terkecil, di rumah tangga, dari beberapa orang, membiasakan saling menghargai perbedaan. Perbedaan bukan untuk alasan, sekali lagi, saling membanding-bandingkan, tapi perbedaan itu justru untuk saling melengkapi. Secara korporasi di gereja lokal atau mulai di komsel, pasti masing-masing punya karunia berbeda, masing-masing punya kekuatan, masing-masing juga punya kelemahan, tapi firman Tuhan mengingatkan kita, berkali-kali dikatakan, banyak anggota tapi satu tubuh. Ya, sama seperti kalau BPN, selalu saya ingatkan, menikah itu bukan untuk menjadi sama, karena tidak akan pernah bisa sama. Bahkan kalaupun satu gereja kita jemaatnya sama semua sukunya, tetap aja nggak akan pernah jadi sama Bapak Ibu. Karena memang pada dasarnya semua manusia itu berbeda. Bayanginlah Bapak Ibu, dengan ukuran luas cuma 1 x 2 cm, dari bermiliar-miliar manusia, sidik jarinya aja berbeda. Apalagi isi hati dan isi kepalanya Bapak Ibu. Terus juga memang karunianya berbeda, kemampuan berbeda, kapasitas berbeda. Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, perbedaan itu bukan alasan untuk kita saling membanding-bandingkan, apalagi saling menyombongkan. Karena kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahkan nanti kita akan ketemu juga di surat Paulus kepada jemaat Korintus, yang kuat menutupi kelemahan, yang lebih menutupi kekurangan.
itulah yang Tuhan mau terjadi. Dan mari latih mulai dari keluarga kita, komsel kita, bahkan gereja lokal kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Oke, terima kasih Pak Samosir. Nanti istri saya akan berdoa syafaat dan nanti akan ditutup oleh Pak Samosir. Oke, silakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami Tuhan bahwa setiap kami Engkau sudah berikan karunia masing-masing Bapa, dan kami percaya Bapa semua yang Engkau berikan itu semata-mata sumbernya daripada Tuhan untuk melayani Tuhan dan bukan untuk kebanggaan pribadi, dan bahkan setiap tujuan karunia yang diberikan pun adalah untuk saling melengkapi dan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus juga yang menjadikan kami boleh mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bapa, kami juga bersepakat berdoa bersama-sama buat sahabat-sahabat rohani kami, buat Papi yang di Malang Tuhan, yang dalam kondisi lemah fisik Tuhan. Engkau yang terus menguatkan, dan terlebih buat hati Papi boleh terus melekat kepadamu Tuhan. Ada semangat, ada gairah yang baru di dalam Engkau Bapa. Boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat Ibu Dorcas Bapa, setiap proses pemulihan kemoterapi yang harus dijalankan, biarlah tubuhnya boleh kuat menerima semuanya itu, jiwanya boleh tetap segar, dan rohnya boleh tetap kuat di dalam Engkau, mengandalkan Engkau Bapa. Engkaulah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapannya. Apapun yang saat ini boleh dilakukan Tuhan, Ibu Dorcas boleh tetap semangat, dia boleh tetap melayani Tuhan melalui cara-cara yang sudah Engkau tetapkan di dalam kehidupannya, Bapak. Berkati Ibu Dorcas, berkati keluarganya, mamanya Tuhan, berkati juga anak-anak di dalam rumah tangganya, Bapak. Usaha yang dibangunnya Tuhan, Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga tetap menyerahkan, berdoa, bersepakat atas bangsa kami Indonesia, Bapak. Biarlah shalom, damai sejahtera-Mu melingkupi bangsa kami Tuhan. Apa yang sudah Engkau limpahkan atas bangsa ini dapat dikelola sebaik-baiknya. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Tuhan, para menteri, para pejabat yang Kau sudah tunjuk Tuhan untuk mempunyai posisi di bangsa ini. Biarlah semuanya dapat bekerja dengan roh yang takut akan Tuhan, hati yang nurani yang boleh tetap murni untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka atas bangsa ini. Bahkan ada orang-orang benar-Mu yang juga dipercayakan Tuhan hidup di dalam pemerintahan bangsa ini, biarlah mereka juga boleh menjadi teladan, menjadi berkat dan berdampak yang baik Tuhan atas bangsa ini. Berkati setiap provinsi Tuhan, kota, bahkan kota Jambi di mana kami boleh ada Tuhan, biarlah orang-orang benar-Mu juga boleh mendatangkan kesejahteraan atas kota di mana Engkau tempatkan setiap kami boleh ada Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa Indonesia ada di dalam pengamatan-Mu, bangsa Indonesia ada dalam belas kasihan-Mu. Kami menyerahkan bangsa kami ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur buat setiap kami yang ikut Koramdio pada pagi hari ini. Setiap kami boleh kembali mendapatkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu ada saatnya nanti ketika kami tidak dapat lagi mendengarkan firman-Mu Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas apa segala sesuatu yang sudah Tuhan perbuat dalam setiap hidup kami. Biarlah melalui hidup kami nama Tuhan juga dipermuliakan. Kristus itu menjadi nyata. Mari Bapak Ibu sama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami kembali datang kepadamu dengan bersyukur Tuhan. Terima kasih buat waktu demi waktu dan kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, sehingga kami pagi hari ini masih dapat memuji dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pujian yang kami naikkan pagi hari ini ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu, dan firman yang kami dengar ya Bapa boleh menguatkan hidup kami Tuhan, sehingga fondasi dalam rumah tangga kami Tuhan, khususnya dalam pelayanan kami, agar kami tetap rendah hati Tuhan, agar kami boleh tetap memiliki kasih, sehingga di dalam pelayanan kami Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Oke, Eri. semangat Semangat terus. pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Samo.